Games. Ini game rilisan Chip Theory Games. Desainnya Adam Carlson sama Josh Carlson. Di game ini kita ngontrol gearlock. Ada 4 gearlock di base game. Dan kita bisa milih mereka untuk melawan Tyrant. Jadi di game base-nya juga ada 7 jenis Tyrant. Nanti gue liatin beberapa. Gamenya sendiri bukan campaign, jadi kita main satu kali terus kelar gitu, bukan tipe yang kayak Gloomhaven yang kalian main berulang-ulang beberapa sesi. Oke, pertama gue liatin cara setupnya gimana. Yang paling pertama banget kalian keluarin itu battle map. Battle map itu tempat dimana most gameplaynya akan terjadi. Terus kalian cari dadu yang ada tulisan R1, kalian taruh di initiative meter yang ada di battle map-nya, sisi ini. Terus kalian pilih kalian mau pakai gearlock-nya siapa. Di base game ada 4, ada Tantrum, ada Patches, sama ada Boomer. Mereka punya tipe, sama ada Picket terakhir. Tipe mainnya tuh beda-beda. Kayak misalnya Picket ini mereka dia tanker, Boomer ya seperti namanya dia tukang ngebom. Jadi gue belum pernah main pakai dia, cuman kayaknya area damage gitu-gitu. Patches buat nge-heal dan Tantrum entah buat apa, gue juga belum pernah main. Hari ini gue main pakai Picket. Jadi kalian pilih Picket, terus kalian cari initiative dice yang ada portrait karakter kalian. Warnanya selalu color coded, jadi kalau map player kalian biru, kalian ambil juga dice tray yang warna biru. Jadi setiap karakter punya dice tray-nya masing-masing. Terus kalian ambil chipnya yang ada muka karakter kalian. Ini Picket. Oke, terus kalian pakai sisi yang nggak ada bintangnya. Jadi ada yang ada gambar bintangnya, kalian pakai yang sisi nggak ada gambar bintangnya. Terus kalian lihat di battle map ini ada slot buat dadu. Yang di atas kiri ini statnya dia. Jadi setiap karakter punya stat base-nya berapa di awal, terus nanti bisa di-upgrade. Untuk Picket awalnya health-nya 5. Simple ya, health itu darah. Terus dexterity itu dalam satu turn nanti kita bisa melakukan berapa hal, termasuk movement dan nyerang dan defense dan lain-lain. Terus attack itu buat ngegambarin berapa banyak dadu nyerang yang kita lempar. Kalau defense, berapa dadu defense yang kita lempar. Ini ada dadunya, ada attack, ada defense. Oke. Karena starting health-nya Picket itu 5, kita ambil chip darah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi chipnya begini, merah. Gue nggak punya yang premium, ini yang base game kayak gini. Secara weight lebih berat yang ini plastik banget, cuman do the job, jadi nggak apa-apa. Terus kita taruh di battle mat kita, di player mat kita, beserta inisiatif die-nya. Oke. Setelah itu kalian ambil deck loot. Di game ini ada 2 jenis item. Sebenarnya banyak itemnya, cuman dipisah dengan cara gimana ngambilnya. Kalau loot ini biasanya isinya yang nggak terlalu bagus, nggak yang overpowered gitu. Tapi pas kita dapat langsung bisa kita pakai. Tapi kalau trophy loot ini petinya masih dikunci, jadi kita mesti buka dulu kuncinya, baru nanti bisa kita pakai isinya. Jadi bisa beberapa turn baru kita tahu di balik kartu ini ada apa sebenarnya. Lumayan intens, menarik. Ini kita shuffle. Ini gue shuffle seadanya aja. Trophy loot-nya juga begitu. Oke. Setelah itu kita pilih
musuhnya mau lawan siapa. Di base game itu ada 7. Ini ada Nom, ada Doster, ada Harald, Marrow, ada Gendrix, Goblin King, Mulmash, Drellen. Kan. Oke, hari ini gue mau main. Oke, di kartu ini dia ngeliatin ada game length-nya, jadi durasi gamenya bisa beda-beda. Gue akan ngambil yang paling pendek. Gue pilih Nom, ambil kartunya, yang lain kita balikin. Terus kalian cari satu Tyrant counter yang warna biru gini. Di bawahnya ada tulisan Nom. Ada yang 2, ada yang 1. Oke, ini kalian ambil. Terus kalian ambil chipnya Nom. Oke, ada mukanya dia, ada namanya. Oke, nanti gue jelasin detailnya kayak gimana. Sama kalian ambil dadu yang berhubungan dengan Nom. Ini buat taunya di rulebook ada ngegambarin dadu masing-masing bos kayak gimana. Sama di belakang kartunya juga ada informasi dadunya. Sini. Oke, ini kalian pisahin. Terus kalian cari kartu encounter. Warnanya hijau. Ada 2 jenis, ada yang solo, ada yang general. Jadi kalau kalian main satu karakter, kalian pakainya yang solo. Oke, ini kalian pisahin. Sama cari special encounter 1-3. Sorry, yang ini ada angka 1, 2, 3. Ini kalian urutin dari atas 1, paling bawah 3. Oke, ini dipisahin. Nah, terus kalian lihat di masing-masing bos itu ada informasi hari, yang gambar matahari, terus ada angka di dalamnya. Ini 8. Berarti kita ambil kartunya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sisanya dipinggirin aja. Terus ini kalian shuffle, kurangin 3. Oke, terus yang tadi special Tyrant encounter yang warna biru, kalian shuffle bareng sama deck yang ini. Dan di atasnya kalian taruh special encounter 1-3. Oke, ini jadi deck encounter kita. Nah, di game ini juga dia nyediain satu kartu gini. Ini buat nutup di atasnya, jadi kalian bisa selipin ini di bawah, baru kalian baca. Jadi yang selanjutnya nggak kelihatan apaan. Oke, ini kita pinggirin juga. Yang lainnya taruh di box aja, tapi kalau bisa yang isi reach, karena ada beberapa waktu kartu-kartu yang ada ini bisa aja disuruh shuffle ke dalam encounter deck yang kita udah bikin. Oke, terus kalau kalian lihat di kartu bos ini, di bawahnya ada jenis-jenis monster. Terus di chip monsternya juga kalian lihat di belakang ada angka 1, 20 sama 5. Ini menggambarkan levelnya mereka seberapa sulit gitu. 1 paling gampang, 20 paling susah. Nah, di depan ini, di bawahnya itu ada sebelah kanan ada jenis monsternya, tipenya yang mana? Susah. Kayak gini. Oke, kalian cari di deck masing-masing. Gue udah pisahin 5 sendiri, 1 sendiri, 20 sendiri, dengan tipe-tipe monster yang ada di
kartu bos yang kalian pilih. Jadi ada banyak monster yang kalian gak lawan di game ini. Oke, setelah kalian pisahin, kalian shuffle biasa, terus kalian cari chip yang warna-warni, ada kuning, hijau, ungu, biru, ada angkanya 1, 2, 1 sampai 4, plus ada dadu yang warnanya juga sama, dan ada angka yang di pojokannya itu, pojokan kanan bawah, sesuai angka chipnya. Kalian pisahin di samping. Terus ini day counter, jadi ngegambarin kita udah ngelewatin berapa hari, cuman counter aja, jadi kalian bisa pakai apapun. Ini agak fiddly, cuman cukup. Ada versi premiumnya yang lebih bagus, cuman gue nggak punya. Terus ada counter waktunya, jadi kalian taruh ke day 1 biar ngasih tahu ini hari pertama. Taruh. Oke. Setelah itu di rulebook kita bisa lihat ada difficulty. Jadi kalian bisa start dengan difficulty yang kalian mau. Hari ini gue pakai difficulty yang paling simple, adventurer, karena gue pengen ngeliatin aja cara mainnya gimana. Mungkin juga gue nggak akan main sampai selesai. Oke. Sama kalian ambil 2 player aid, satu buat karakter kalian. Di sini ngegambarin detail soal piket, skill-skillnya apa aja. Di baliknya juga ada beginner build strategi, jadi kalau kalian pertama main, kalian bisa baca ini untuk sedikit ngasih gambaran kira-kira karakter kalian bagusnya di upgrade-nya ke arah mana. Sama ada yang player aid umum gitu, jadi kalian ambil 2 ini pasti akan dipakai. Terus kita lihat di adventure difficulty itu kita start dengan add 2 to your gearlock HP stat before starting day 1. Jadi darah kita 5 basicnya, terus kita ambil start dice, masing-masing karakter punya 4, terus kita set ke 2, kita taruh di slot bagian health. Jadi sekarang darahnya Pika 7 instead of 2. Oke, gue tambahin darahnya 2, taruh di bawahnya. Terus gain 1 training point before starting day 1. Jadi gue jelasin sedikit soal training point. Training point itu experience, simple ya. 1 experience itu bisa kita pakai untuk naikin 1 level start, atau kita bisa belajar 1 skill yang ada di karakter kita. Nah, kalau kalian lihat di player 8 dan player mat, mungkin player matnya agak susah. Gue pakai contoh pages saja biar kelihatan. Kalian lihat di bagian skill ini ada yang ada bintangnya, sama ada yang tanda panah. Oke, yang ada bintangnya itu artinya kalian kalau mau belajar level 3, skill 3 yang ini, kalian harus start dari yang ada bintang, nggak bisa langsung ke sini. Jadi harus dari bawah. Jadi setiap karakter tuh punya, mereka namanya profession. Jadi kayak piket ada profession captain, ada hero, ada protector, ada warden. Ini bisa kita pilih mau naikin yang mana. Cuman nggak ada restriction, kalian cuma boleh punya 1 profesi. Kalian boleh naikin yang manapun yang kalian mau, asal yang ada bintangnya harus start paling pertama. Oke. Itu buat skill. 1 experience buat naikin 1 skill. Tadi gue dapat 1 training point untuk mulai hari, biar difficulty-nya nggak terlalu sulit. Oke, kalau gue baca di beginner build strateginya Picard, dia nyaranin naikin dulu dexterity-nya. Jadi dexterity itu tadi nanti gue jelasin lebih detail pas battle, cuman ngegambarin seberapa fleksibel karakter kita pada saat battle. Nah, cara naikin health sama dexterity simple. Kalau kalian mau naikin ya kalian tinggal, kalau belum ada dadunya kalian tambah, start dari 1. Kalau udah ada dadunya ya kalian naikin aja angkanya jadi 3 gitu. Jadi memang karakter kita tuh nggak bisa lebih dari 6 si upgrade-nya, karena ya dadunya cuma di 6 gitu. Memang ada limit karakter kita kira-kira bagusnya kayak gimana. Oke, gue naikin dexterity-nya jadi 3.
Nah, tapi bedanya kalau attack sama defense, cara naikinnya tuh nggak gratis. Ada uji coba yang kalian harus lakukan. Jadi contohnya kayak sekarang attack value kita 1 statnya. Kalau kita mau naikin attack, kita ambil dadu attack dice 1. Kalau skill kita sekarang 1, kalau skill kita sekarang 2, kita ambil 2 dadu. Jadi anggap gue mau naikin jadi 3. Caranya adalah gue roll 2 attack dice, ada bone. Kalau ada bone itu miss di game ini, makanya mungkin too many bones. Nah, sering gagal gitu, susah fokusnya, tapi ada dadu tulang gitu. Nah, kalau ada tulang, kalian gagal naikin level attack kalian. Tapi gamenya nggak terlalu punishing, kalian bisa pakai skill yang tadi gagal di attack buat naikin yang lain, either health, dexterity, defense, atau skill kalian. Defense sama kayak attack, kalian harus roll sesuai jumlah stat kalian berapa, tapi yang di roll itu bukan attack dice tapi defense dice. Terus enaknya kalau defense itu, kalau ada bone kalian boleh reroll 1 kali, kalau attack nggak boleh. Oke. Jadi gue ikutin dulu kayak kata beginner build strategi, gue naikin dexterity gue 1. Oke, kita siap main. Kayaknya udah nggak ada lagi yang perlu di setup. Gue mulai hari pertama. Kalau kalian lihat di player A, akan ada fase yang perlu kalian jalanin kayak gimana. Yang di sini, adventure guide. Jadi pertama new day, turn day counter. Tapi karena udah hari pertama, kita nggak usah puter di hari pertama. Terus ikutin tanda panahnya, new encounter, draw encounter, terus resolve. Nah, kita buka kartu pertama. Di sini ada flavor. Kalau kalian mau baca, gue bacain deh. Only 12 hours till dawn, and the sign of ceremony that will no doubt change the lives of every remaining Gearlock, and likely every life in Daylor. Jadi Daylor tuh nama dunia yang kita ada di dalam game ini. Di box belakangnya itu ada petanya. Di dalam boxnya ada gambar petanya. Oke. Weapons and supplies are ready to go, but the night is young and adrenaline fills the veins. It is clear no sleep will be had tonight. There's sure to be some shady peddlers in dark alleys, ready to deal in loot. Then again, some last-minute training could pay a nice dividend by morning. So what to do? Terus setelah kita baca flavornya, kita balik. Kan ada kartunya kayak gini. Ada 2 pilihan, atas sama bawah. Semua kartu encounter yang pernah gue lihat selalu ada pilihan atas bawah. Cuman gue baru main 2 kali, jadi mungkin aja ada yang enggak. Nah, terus kalian lihat di sini ada cara resolve-nya gimana. Terus di pojok kanan ini ada reward-nya apa, sama yang di pojok kiri dan kanan bawah. Tapi yang ini nggak ada di sini, biasanya ada. Nah, yang ini kita bisa pilih mau squeeze to some last minute self-improvement atau shake down a shady peddler. Jadi pilihannya antara kita dapat 2 training point atau dapat 1 training point tapi dapat loot. Dapat training point sama dapat loot. Terus simbolnya kalau kayak gini tuh artinya peaceful resolve, jadi nggak perlu ada berantem. Ya ada kartu yang misalnya kayak gini, ada gambar pedang. Ini artinya kita harus battle. Oke, di awal pasti selalu dapat kartunya ini karena special encounter 1, 2, 3 itu selalu berurut paling atas. Oke, gue milih 1 training point sama 1 loot biar gue liatin lootnya kayak gimana. Oke, kita resolve. Kalau kita lihat di sini bisa berhasil apa enggak encounternya, tapi kalau peaceful pasti berhasil. Jadi kita langsung ke yes, terus dapat reward. Rewardnya itu adalah 1 training point dan 1 loot. Pertama gue ambil lootnya dulu biar gue tahu apa. Oke, tawaran gem. Merchants will offer you a trove loot chest in exchange for this gem. Replace this card with a trove loot during your recovery phase. Nice. Jadi kartu ini nanti kita tukar dengan trove loot pas di recovery phase. Oke, kita taruh dulu. Terus sekarang gue bisa naikin 1 skill lagi. Pertama gue pengen naikin stand ground. Jadi kalau kalian lihat di dice tray kalian,
Setiap dadu itu ada angka di pojok kiri atas. Contohnya ini 1, artinya ini dadu yang ada angka 1 di player board kalian. Ini kalian naikin aja langsung, nggak perlu di roll atau apapun. Terus kalian pasangnya juga terserah yang sisi mananya, ini nggak penting. Yang penting kalian tahu sekarang bahwa kalian punya skill stand ground di game ini. Oke, ini selesai. Ini kita pinggirin. Di bawah ini ada progress point namanya. Jadi kalau kalian lihat di kartu musuh, ada yang di atas hari ini ada angka 6. Ini artinya butuh berapa progress point untuk bisa kita challenge dia gitu. Jadi dalam waktu 8 hari maksimal kita harus udah ngumpulin 6 progress point baru bisa kita lawan dia. Kalau lewat 8 hari terus kita belum berhasil ngalahin dia, kita otomatis kalah. Tapi kalau pas di hari kelima kita udah punya 6 progress point, kita boleh langsung challenge si Nom. Terus kalau kalah, kita bisa coba lagi di next day. Jadi ada berapa hari kesempatan. Cuman kemarin gue main pertama 8 hari itu mepet. Jadi ya let's see. Oke, ini kita taruh di sini dekat di counter buat ngingetin bahwa kita udah punya 1 progress point. Biar nggak lupa. Oke, gue pakai D6 deh. Di 10. Gue pakai di 10 untuk ngenandain. Jadi nanti gampang. Sekarang kita di 12 deh, biar gampang. Gue punya 1 progress point untuk nandain. Oke. Terus setelah itu kita masuk di fase recovery. Recovery ini kita bisa tukeran loot kalau main berapa player gitu, atau pakai solo tapi pakai berapa gearlock, kita bisa tuker-tukeran. 1 orang maksimal 4 basicnya, cuman ada loot yang dibilangnya heavy, itu biasanya punya batasan yang lebih dikit. Jadi kalau nggak salah jadi cuma punya maksimal 3. Biasanya di kartunya disebutin. Terus di sini juga kita bisa lockpicking. Jadi sekarang pas recovery phase tadi dia ngasih tahu bahwa tewaran ini kita harus tukar dengan trophy loot. Ini gue taruh di paling bawah aja. Terus trophy loot gue ambil. Nah, kalau kalian lihat di belakang ini ada 525. Ini nanti gue jelasin caranya gimana bentar lagi. Terus setelah itu kita bisa pakai kita boleh time lock picking. Misalkan kita punya 2 gearlock yang punya trophy loot cuma 1, dua-duanya boleh bantu untuk ngebuka ini. Jadi gak cuma 1 orang, tapi berapa orang sekaligus bisa untuk 1 trophy loot. Nah, caranya gimana? Ada dadu untuk lockpicking. Jadi ada 3 jenis kunci. Bukan 3 jenis kunci, tapi 3 jenis tab untuk ngebuka peti ini. Ada lever, trip, sama force. Kita bukanya harus dari paling kiri, nggak boleh langsung ke tengah atau langsung ke kanan. Oke, dadunya sama, ada 3 dadu action dice namanya, sama ada 1 initiation. Jadi ini buat ngebantu aja bonusnya. Nah, ini masing-masing ada 3, 1 T, 1 F, dan lain-lain. Nah, kalian roll 4-4-nya. Gue akan roll. Oke, keluarnya levernya masih kurang. Gue butuh 5 lever untuk bisa ngebuka yang pertama. Tapi sekarang gue cuma punya 3L, 1L, sama 1 F. Artinya cuma 4 F, ya kan? Tapi untungnya ada initiation dice. Initiation ini, yang ini artinya reroll. Jadi kalian boleh reroll 1 dadu yang tadi kalian roll. Jadi gue pilih untuk reroll si 1 F ini. Oke. Masih gagal karena yang muncul 1 T. Tapi yang ini artinya gue bisa reroll lagi sih. Oke, gagal, jadi nggak bisa. Tapi andaikan tadi gue katakan ngerollnya kayak gini,
6L. Jadinya gue berhasil kan nyelesain yang pertama, yang 5L ini, 5 lever. Nah, jadu ini kita exhaust, terus kita, kalau kalian lihat di pojokan bawah player board kalian itu apa ini, ada buletan merah, buletan lah pokoknya, tergantung karakternya warnanya. Kalian sambungin satu garis, ada garis di through-floatnya ini, ke salah satu buletan, artinya itu nandain kalau kita udah berhasil buka satu kunci. Kita masih punya 2 kunci lagi. Next recovery phase kita bisa lanjut dari tengah terus ke kanan, baru nanti berhasil kita buka. Ini gue apes dapetnya yang lumayan gede dari awal, tapi kalau kalian lihat di decknya ini banyak yang gampang kok bukanya. Ada yang 1, 2, 3, 1, 3. Ini biasanya satu kali attempt buat buka bisa langsung kelihatan isinya apa. Oke. Setelah itu ada individual option. Individual option ini masing-masing gearlock kita boleh milih satu. Yang tadi kita boleh berapa kali pun terserah, nggak ada batas. Tapi kalau yang individual option ini cuma boleh satu karakter. Pilihannya adalah rest and recover. Itu adalah kalau misalkan kita kurang darah, kita bisa istirahat biar pulih lagi ke full health. Terus ada search for better loot. Jadi kalau kita punya loot yang kita nggak tertarik, kita bisa buang. Terus kita roll 6 attack dice. Kalau ada muncul bone, nanti kita draw sesuai jumlah bone yang ada, terus kita pilih satu lootnya. Yang terakhir kita bisa scout di area. Gue sekarang pengen scout di area. Caranya gimana? Gue roll d6. Hasilnya 1. On roll 1 to 3, gue reveal 1 point BD, terus gue lihat apa. Oke, ininya nanti gue jelasin lebih detail. Cuman sekarang gue milih untuk naruh dia di bawah. Jadi kalian boleh pilih untuk tetap dia di atas atau naruh dia di paling bawah. Gue milih taruh dia di paling bawah. Oke, hari pertama selesai, terus lanjut ke new day. Kita putar si day counternya jadi hari kedua. Terus kita lihat next card. Oke, hardly out the gate. 15 steps into the journey. 15 steps and already a gearlock boot is struck through by an arrow. Luckily, no toes were killed. Teeth are clenched and a painful tug is made while looking around in embarrassment. Yow! Now, sufficiently thick. It's time to return the favor to the ominous figures at the edge of the woods. A commotion breaks out, stop the city wall, interrupting all thoughts. Guards have now spotted the brazen intruders and are notching their arrows. Their help is at the ready. Like it or not, the adventure is underway. Oke, kita balik. Pilihannya ada 2. Gue akan milih yang paling atas. Jadi ini versi gampangnya. Untuk pertama kali main, kalian disaranin milih yang ini. Terus nanti, tapi kalau kalian pilih yang bawah lebih sulit, tapi dapat extra training point. Kalau yang di bawah ini, either yang manapun kita pilih pasti selalu dapat. Tapi kalau yang di samping kanan, kita harus milih option yang itu. Sekarang gue liatin yang ini dulu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada BQ, ini BDQ, terus berapa banyak musuh yang kita lawan, terus ada BD points. BD points itu kita hitung dari hari, sekarang hari keberapa, plus berapa jumlah gearlock yang kita pakai. Jadi sekarang kita lawannya 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 tuh gimana? Kan ada angka 1, 5, 20. Kalau misalkan kalian 2, artinya kalian lawan 2 monster yang level 1. Tapi kalau kalian levelnya katakan 8 BDQ-nya tadi, BD points-nya, kalian jadinya lawan yang level 51 plus yang level 1 3. Jadi kalau angkanya ngelewatin 5, kalian harus pilih yang monster paling kuat dulu untuk dilawan, baru nanti lanjutannya level 1. Oke. Kita lawan 2 level 1. Yang pertama kita lawan Orc Scout. Oke, jadi gue liatin ini detailnya. Set. Fokus. Oke.
Ini Orc Scout. Bisa lihat namanya di sini, Orc Scout. Terus di kiri ini adalah dia melee apa range. Yang ini darahnya dia berapa. Yang ini inisiatifnya dia berapa. Terus ini kalau dia attack, rollnya berapa dadu. Nah, biasanya ada defense dice juga. Kalau dia ini nggak pakai defense. Terus yang ini raiding. Ini skillnya dia apa. Oke. Darahnya dia 3. Kita ambil 3 darah. Nah, terus chip yang tadi, yang ini, kita pasang di atas darahnya. Kayak gini. Terus kita taruh chipnya di atasnya. Ini nandain bahwa dia musuh nomor 1. Terus tadi inisiatif dia 4. Kita taruh di sini, inisiatif meter. Oke, dia range. Kita lihat setiap battle mat itu ada warna yang sama dengan chip tadi. Karena dia biru, nomor 1, kita taruh dia di line yang biru. Terus karena dia range, kita taruh dia di belakang. Ada pedang sama panah. Nyesuaiin melee apa range. Terus musuh keduanya adalah Troll Brute. Oke. Darahnya 3. Kita kasih darah 3. Terus dia musuh nomor 2. Kita pakaiin yang chip ungu. Inisiatifnya 1. Nah, dia slow. Oke. Terus sekarang kita nentuin inisiatif kita berapa. Bukan nentuin sih, kita roll maksudnya. Kita lihat 22. Jadi gua di bawahnya si troll yang tadi. Oke, kayak gini. Ini menentukan siapa yang jalan duluan. Makin tinggi angkanya, dia jalan duluan. Nah, sekarang gua nentuin gua mau naruh karakter gua di mana. Karena gua melee, gua harus taruh dia di baris yang melee. Kalau range, kita bisa taruh di range. Oke, gua taruh di sini. Jadi rencananya gue ngelawan dia dulu, baru nanti gue jalan ngelawan dia. Oke. Raiding itu kalian bisa lihat di player 8 ada banyak jenis-jenis skill musuh yang kalian bisa contek. Beberapa kali main harusnya udah cukup bisa hafal karena nggak terlalu banyak. Nah, kalau raiding ini, kalau dia punya troll lain di dalam peta, dia nambah. Jadi this unit gains 1 extra attack die for every additional orc type body on battle map. Jadi kalau ada orc yang lain nambah. Cuman untungnya yang ini bukan orc. Ya. Ini troll, jadi dia attack-nya tetap 1. Terus ini thick skin 1. Thick skin itu bayangin ada shield dia 1. Jadi kalau kita attack dia 3, dikurangin 1 aja jadi 2. Terus careless itu kalau dia nge-roll dadu. Jadi kalau kalian lihat ya, di tulisan careless-nya itu ada simbol tulang. Itu artinya kalau dia nge-roll tulang, dia bakal careless. Skill itu activated. Nah, careless itu kalau dia nge-roll bone, dia kehilangan darah 1. Cuman kalau nggak salah di satu battle di satu turn itu dia cuma bisa activated 1 kali. Jadi nggak mungkin lebih dari, kalau dia rollnya 2 bone, kenanya tetap sekali. Oke. Pertama si raiding dulu yang jalan, si siapa namanya nih, Orc Scout. Kita naikin ininya biar ingat bahwa dia udah jalan. Nah, berantemnya gimana? Kalau range itu abstracted, jadi nggak ada line of sight, nggak ada apa. Dia bisa nyerang siapapun yang ada di peta. Karena sekarang cuma ada piket, dia akan nyerang piket. Tapi kalau misalnya ada dua gearlock atau 2 target, di bawah ini kita lihat ada gambar apa sih namanya nih, kekeran gitu. Ada yang kurus, ada yang bukan kurus ya apa. Pokoknya ada yang weakest, ada yang strongest. Contohnya ini. Jadi kalau kalian lihat 2 ini beda. Gambarnya ada yang strongest, ada yang weakest. Jadi kalau misalkan dia pengen nyerang yang weakest, ketika ada 2, dia akan nyerang yang darahnya paling dikit. Kalau strongest, dia nyerangnya yang darahnya paling banyak. Tapi kalau misalnya melee
melee itu anggap karakter gue di sini, terus ada karakter lain di sini. Walaupun dia pengen nyerang yang strongest, terus dia cuman darahnya 1, karena melee itu harus adjacent tuh ortogonal ya, atas sama bawah, kiri kanan, nggak diagonal. Dia akan nyari yang jaraknya paling dekat. Dia akan ignore si ini, prioritas target dia prioritas utamanya adalah nyari yang paling dekat dulu. Jadi dia step 1 terus dia nyerang. Oke. Maksimal dia gerak 2 kali. Jadi kalau gue jauh banget itu dia di sini. Di turn ini dia cuma akan gerak 1, 2. Nanti di turn selanjutnya 1, 2, 1 gitu. Jadi lama baru dia bisa nyerang. Oke, pertama dia nyerang pakai 1 attack dice, nyerangnya ke gua. Oke, ini kita roll bone. Weh, gagal. Oh ya, gue lupa. Jadi kan tadi attack sama defense-nya si Piket, attack-nya 1, defense-nya 2. Jadi ini maksimal dadu yang defense gue bisa lempar, attack yang bisa gue lempar. Nah, tapi setiap karakter di Too Many Bones itu ada namanya innate ability. Innate ability itu bisa diaktifin untuk tergantung karakternya masing-masing. Kalau Piket, nama innate ability-nya itu adalah Shield Wall. Jadi at the start of the battle, Piket may roll all his death dice, terus place roll death in his active slot. Oke, jadi gini, sebelum tadi dia gerak, tapi ya udah nggak apa-apa, dia udah gerak. Terus kita ngulang dikit. Oke, hasilnya adalah 1 defense sama 1 bone. Yang defense berhasil, kita masukin ke active slot. Kita punya 3 active slot, kita taruh di sini. Yang bone gagal. Oke. Nah, terus anggap tadi dia nyerang gue, terus kena gitu. Karena kita punya 1 defense di sini, ini kita pakai untuk ngurangin si damage-nya dia. Jadi Piketnya nggak kurang darahnya. Tapi katakan ini 2, terus attack dia 1, ini berkurang jadi 1. Oke. Nah, sekarang Piket nyerang. Nah, dexterity itu tadi gunanya adalah kalau gue pengen gerak, maksimal geraknya 3, 1, 2, katakan gitu. Tapi gue nggak pengen gerak, jadi gue stay di sini. Nah, ketika gerak, kan sekarang attack-nya dadunya 1, defense-nya harusnya 2, tapi karena ada 1 yang di active slot, ini kehitung ke limit dia ngeroll berapa defense dice. Jadi sekarang dia cuma boleh ngeroll 1 attack sama 1 defense. Tapi dia punya dexterity 3, artinya dia bisa ngeroll 3 dadu. Jadi gue bisa ngeroll dadu skillnya dia yang stand ground. Tapi tadi andakan gue gerak ya 1, 2. Harusnya gue bisa ngeroll 3, tapi karena gue gerak 2 dikurangin aja. 3 kurang 2, jadinya gue cuma boleh ngeroll 1 dadu. Gue harus milih mau defense, attack, apa skill. Tapi karena tadi gue nggak gerak, gue akan nyerang ke siapa namanya nih? Troll Brute. Oke, gue roll. Oke, defense-nya gagal, attack-nya 2. Tapi karena si Troll Brute ini ada thick skin, jadi cuman kurang 1. Terus skillnya berhasil. Ini artinya skillnya kalau kita lihat di penjelasannya Piket, setiap kali dia gerak, turn-nya dia boleh nambah 1 darah. Nah, khusus untuk dadu yang ini, kita taruhnya di lock. Jadi ini nggak akan ke exhaust selama kita nggak mati. Jadi battle ini kelar, dadu ini akan tetap di sini. Jadi sepanjang permainan kita punya skill bisa heal 1 darah di turn kita. Bukan di setiap battle ya, tapi di turn kita. Jadi terus-terusan bisa nge-heal 1. Kalau kita diserang 1, next round kita sembuh lagi gitu. Ini bermanfaat banget buat Piket. Tapi ada dadu skill juga yang kalau udah dipakai dia exhaust. Kalau exhaust pada saat battle itu dia cuma bisa dipakai 1 kali. Kecuali ada item yang bikin dadu exhaust jadi unexhaust ya.
Oke, jadi limited. Tapi kalau skill yang ini dia aktif terus, jadi passive ability-nya piket lah, kayak gitu. Nah, terus bone ini kan miss. Ya, gambar dadu tulang ini miss. Tapi kita punya namanya backup plan. Kita boleh milih. Kita taruh dadu ini ke backup plan. Terus kalau kita lihat di player 8 kita, masing-masing karakter tuh punya backup plan skill. Jadi katakan si piket dengan 2 bone dia bisa shield bash. Shield bash itu katakan gini ya, gue punya 2 bone, gue bisa pakai 2 bone ini, gue spam, terus gue jalanin shield bash. Shield bash itu remove all defense dice. Jadi ini ada 1 dan ini jadi attack dan gue bisa nyerang kayak gitu. Tapi tadi kan nggak terjadi ya, jadi kayak gini, 1 bone, 1 div. Dan si bone ini nggak ini ya, nggak ngebatasin limit dadu attack kita atau defense kita, jadi tetap sama. Nggak dihitung gitu. Beda sama yang diaktif itu kehitung. Oke, gue selesai. Sekarang si Troll Brute ini dia akan nyerang kita pakai 1 attack dice sama 1 defense dice. Oke, gue roll. Oke, dia berhasil nyerang kita 1, tapi kita punya defense 1, jadi nggak kena. Tapi dia dapat 1 defense. Jadi sekarang dia defense-nya 2. 1 pakai dadu ini, 1 thick skin-nya dia. Oke, setelah selesai, round-nya kita majuin jadi round 2. Terus sekarang si dia lagi nih. Oke, 4. Serang gua, dadunya 1. Oke, kena 1. Terus sekarang giliran gue, karena gue punya skill ini bisa nyembuhin. Jadi at the start of your turn, heal 4 number HP last for entire adventure. Jadi yang tadi hilang sembuh lagi. Terus sekarang gue nyerang, gue bisa ngeroll 3 dadu. Gue gak punya defense, attack gue cuma 1, jadi gue cuma bisa roll 2 defense sama attack 1. Oke, gue serang ke Troll Brute. Oke, gue dapat defense 3 dan attack 1. Jadi defense-nya dia hilang. Terus sekarang si Troll Brute nyerang gue satu-satu. Tadi andaikan si defense-nya ini tetap di sini ya, dia nggak akan nge-roll defense dice lagi, dia cuma akan nge-roll attack dice. Oke, tapi karena tadi gue serang, defense-nya hilang, sekarang dia nge-roll dua-duanya. Oke, dia bone. Karena dia careless, ingat, jadi dia hilang 1. Terus dia nyerang gue 1. Tapi gue ada defense, jadi ini gue balikin. Oke, lumayan. Sekarang round 3. Untung si Troll Brute ini ceroboh ya, jadi mempermudah hidup. Oke, sekarang si dia gue lupa terus namanya nih, Orc Scout nyerang ke gue. Dia roll 1 attack dice. Oke, bone, gue aman. Terus sekarang gue bisa nyerang. Oke, 1 defense, 1 attack, karena defense-nya udah ada yang aktif 1 dan attack gue baru 1. Jadi harusnya kita bisa nyerang pakai 3 dadu, cuman jadinya 1 doang. 2 doang. Oke, gue dapet bone. Terus karena dia thick skin, jadi nggak kena ya, karena 1 doang attack-nya. Tapi oke, gue nyerang pakai thick skin, pakai attack dice, jadi thick skin-nya hilang. Terus gue pakai shield bash, gue spend 2 bone gue dan gue pakai defense yang ada di sini. Dia kena 2 lagi, darahnya tinggal 1, dia mati. Oke, ini kita taruh di samping. Chipnya kita keluarin, dadunya kita keluarin. Oke, karena gue berhasil bunuh dia nggak jalan. Sekarang kita lanjut ke round 4. Sekarang si Orc Scout nembak ke gue kena 1. Terus sekarang giliran gue heal 1 dan gue harus maju 2. 1, 2. Jadi kita nggak bisa diagonal ya, tapi ada musuh-musuh yang bisa diagonal, cuman belum muncul jadi gue nggak liatin. Oke, gue move 2
Jadinya sekarang gue cuman punya satu dadu yang bisa gue lempar. Gue milih untuk melempar defense satu, lumayan. Terus lanjut ke round 5. Orc Scout nyerang, nembak gue satu, hilang defense-nya. Sekarang gue milih untuk dua defense, satu attack. Defense-nya banyak, 3. Terus gue nyerang satu. Terus sekarang masuk ke round 6. Nah, ini kalau round 6 ini gambarnya darah. Gue lupa dari tadi pakai yang atas, tapi yaudah anggap kita pakai yang bawah ya, yang susahnya. Harusnya kalau pakai yang atas tadi, setiap round itu musuhnya kurang 1 darah karena kita dibantuin sama guardnya, dipanah-panahin si musuhnya. Tapi gue lupa, jadi kita anggap kita pilih yang bawah aja. Nah kalau darah ini round terakhir ini jadi kayak limit bahwa memang kita nggak boleh terlalu lama buat ngalahin. Di round ini kita setiap karakter akan kekurangan 1 darah. Disregard semua defense dan teman-temannya, kayaknya gitu. Tadi kita udah kurangin 1 darah. Terus sekarang si Troll Scout nyerang 1, defense-nya gue pakai 1. Terus sekarang gue nyerang ke dia pakai 1 defense, 1 attack. Dapat bone, tapi gue berhasil bunuh dia. Set. Setelah berantem kita clean up, karakter kita balik ke map. Oh ya, tadi gue heal. Terus ini kita balikin ke 1. Inisiatif kita juga dibalikin. Nah, kita lihat. Karena tadi gue lupa, jadi kita anggap kita pakai yang bawah. Gue dapat 2 training point plus 1 loot, sama dapat 1 progress point. Gue dapat training point 2. Gue milih untuk naikin attack gue. Jadi gue harus ngeroll 1 attack dice. Berhasil. Gue naikin 1. Terus yang kedua gue naikin shield form. Jadi gue belajar shield form. Terus gue dapet loot. Add 1 defense die to your roll each turn. This is not restricted. Oh nice. Ini heavy, ada tulisan heavy. Jadi dianggapnya 2 beratnya. Jadi sekarang kita cuma boleh punya 2 lagi loot. Sekarang udah 1 lagi loot berarti, karena udah 2. Tapi ini permanen dan gue akan selalu dapat 1 defense dice tambahan. Ini loot biasa kan ya? Oh bagus banget. Oh iya bener. Kira-kira gitu cara mainnya. Mungkin gue gak akan lanjut sampai selesai karena ini udah lumayan lama durasinya. Gue juga ya masih belajar bikin seperti ini. Cuman kalau kalian tertarik, tulis aja di komentar gitu kalau ada pertanyaan apa segala macem. Mungkin nanti suatu waktu gue akan mainin full 1 adventure gitu. Kalau ada yang masih bingung, ditanyain aja. Gue juga belum jelasin semua rules secara detail, cuman kurang lebih flow gamenya seperti itu. Buka encounter card, baca ceritanya, pilih mau yang mana, lawan musuh, dapat hadiahnya, lanjut terus begitu. Cuman yang menarik dari game ini menurut gue, skill tree-nya, pilihan statnya itu bikin replay value-nya lumayan gede. Dan gue bahkan baru main 1 karakter, gue belum nyobain yang lain, tapi ini udah cukup seru gitu. Bosnya pun beda-beda, si karakter nyerangnya seperti apa, kita harus naikin stat yang mana untuk melawan dia gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalian jadi kebayang cara mainnya Too Many Bones seperti apa. Thank you udah betah nontonin.
Sorry kalau ada yang salah, tolong direvisi kalau memang udah pernah main. Thank you.